Oke, baik. Selamat malam. Nah, di sini mau melanjutkan kembali, yaitu menjelaskan tentang muskulus ya. Nah, pada video sebelumnya Ibu sudah menguraikan tentang adanya 3 bentuk otot, yaitu ada yang berbentuk delta atau deltoid, ada yang berbentuk trapezium, dan ada yang berbentuk romboid. Nah, di sini kita simak. Ini contoh nama-nama otot dan letaknya. Pada gambar pertama di sini terlihat contoh penggunaan otot dari segi bentuk. Nah, dapat kamu lihat ada deltoid ya, yang pada bagian kiri saya ya. Ada deltoid di situ. Kamu dapat melihat apa sih bentuk deltoid yang dimaksud. Nah, di situ dapat tergambar adanya kata deltoid yang ada pada garis. Jadi dia semacam delta. Oke. Kemudian romboid, itu yang pada romboid. Lalu yang merahnya itu yang lebih agak luas itu yang disebut trapezius. Nah, sedangkan yang di bagian kanan 2 ini mencontohkan tadi ukuran otot. Ternyata di situ ada maximus ya. Jadi antara maximus sama minimus itu ada medius. Ya, ada tambahannya satu yaitu medius. Namun kamu juga akan dapat menemukan ukuran-ukuran lain nanti. Nah, di sini nanti akan ada penugasan bagi kamu untuk mencari lagi nama-nama otot yang menggunakan penamaan yang berbeda dari segi tadi bentuk delta, romboid, dan trapezius. Lalu mencari lagi nama-nama otot yang memakai ukuran-ukuran seperti medius, maximus, minimus, mayor, minor, serta longusnya. Nah, itu penugasannya ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di slide berikutnya kita masuk pembahasan mengenai persendian. Saya singkat saja pada presentasi ini. Di dalam persendian itu apa? Jadi persendian itu adalah tempat bertemunya 2 atau lebih tulang. Jadi ketika ada pertemuan antara tulang yang satu dengan tulang berikutnya, nah disitulah yang disebut persendian. Nah, apa saja komponen-komponen penunjang pada persendian? Yang pertama ada ligamen. Ligamen ini semacam serat tipis putih. Nah, dia itu ada sebagai penunjang pertama dari sendi. Kemudian ada kapsul sendi. Lalu ada cairan sinovial. Jadi cairan sinovial inilah yang memberikan tidak timbulnya rasa sakit ketika terjadi gesekan antar tulang. Bila cairan sinovial ini mengering, inilah yang sering akan dirasakan oleh para lanjut usia, sering merasa nyeri ketika dibawa berjalan pada bagian sendinya. Nah, itu ciri khasnya karena cairan sudah berkurang. Semakin bertambahnya usia, maka akan terjadi kemunduran degeneratif daripada fungsi fisiologis tubuh. Lalu penunjang yang berikutnya adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan, arti tulang rawan adalah suatu bentuk tulang yang tidak keras atau kompak. Jadi kalau tulang keras itu kan disebut sebagai osteo, itu tulang keras. Sedangkan tulang yang bentuknya lunak atau tulang rawan itu kartilago, itu hialin, tulang rawan hialin. Nah, jadi itulah ada 4 komponen penunjang dari sendi. Lalu kita masuk ke tipe-tipe persendian. Mungkin sekilas kamu sudah pernah mendengar adanya pengklasifikasian sendi itu ada sendi mati, ada sendi terbatas, dan ada sendi bebas. Atau di dalam anatomi yang saya paparkan saat ini, istilah itu dibedakan yaitu dengan adanya sendi amfiartrosis, sendi diartrosis, dan sendi sinartrosis. Nah, pada slide berikutnya Ibu akan memaparkan perbedaan dari ketiga nama sendi tersebut.
Nah, ini dia. Jadi pada bagian di sini kita amati yang pada daerah tengkorak ini, ya. Kalau di daerah tengkorak kan tidak ada pergerakan tulang di situ. Jadi inilah sinartrosis, inilah yang disebut sebagai sendi mati. Sendi mati yang sama sekali tidak ada pergerakan. Lalu yang kedua, di situ ada tertulis dia sebagai sendi amfiartrosis. Amfiartrosis di sini yaitu sendi yang memiliki geraknya terbatas. Yaitu terbatasnya itu umpamanya dia hanya menggerakkan ke atas ke bawah. Jadi tidak memiliki gerakan yang bebas. Nah, sedangkan sendi diartrosis adalah sendi yang pergerakannya bebas. Pergerakan bebas di sini dapat kita contohkan pada bagian skema di bawah ini. Ibu menampilkan contoh-contoh sendi-sendi yang memiliki klasifikasi kepada golongan diartrosis. Contoh yang pertama, sendi peluru, yaitu sendi yang mengarah ke seluruh penjuru, ya. Itu diamati arah panahnya. Lalu ada sendi putar yang memiliki sifat sendinya itu bisa memutar. Contohnya yaitu kepala, ya kan? Kita kan bisa memutar kepala ini ke kiri, ke kanan, gitu. Lalu ada sendi luncur. Sendi luncur di sini seperti yang terdapat pada bagian karpal. Pada contoh di gambar yaitu pada bagian karpal, yaitu pada bagian susunan karpal, dan juga pada bagian ya itu karpal yang ditunjuk di situ. Sama dengan juga bahwa di dalam sebagian tulang karpal juga ada terdapat sendi pelana. Kemudian ada sendi engsel, dan yang terakhir ada sendi kondroid. Nah, jadi itulah beberapa jenis-jenis nama-nama sendi yang masuk kepada klasifikasi sendi diartrosisnya. Nah, yang menjadi tugas kamu berikutnya adalah, bila tadi pada bagian muskulus penugasannya adalah mencari beberapa nama-nama muskulus di mana dia menggunakan kata bentuk ukuran yang berbeda. Penamaan yang menggunakan ukuran. Lalu yang kedua, mencari nama-nama otot yang menggunakan penamaan yang berbeda dari segi bentuk. Oke. Nah, untuk jumlah ibu batasi satu, minimal kamu dapat menemukannya dari semua itu nanti ada 20 nama otot. Nah, untuk yang bagian sendi, ibu tugaskan kamu carikanlah di daerah tulang mana saja terdapat gerakan amfiartrosis, pada persendian mana saja terdapat sendi amfiartrosis dan sendi diartrosis. Nah, itu penugasannya. Jadi setelah kamu menyimak video saya, tolong lanjutkan dengan menyelesaikan penugasannya, lalu serahkan di classroom. Saya rasa demikian video pembelajaran yang dapat ibu sampaikan dalam penuntasan kompetensi dasar anatomi sistem muskuloskeletalnya. Untuk perhatiannya ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar, semangat selalu.